Selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya di video yang saya buat kali ini. Seperti yang judul yang telah saya buat di bawah, saya akan mencoba menjelaskan ke teman-teman semua tentang bagaimana sih caranya kita mengimplementasikan nilai-nilai ASN berakhlak dalam kegiatan kita dalam pekerjaan sehari-harinya. Nah, nilai ASN berakhlak itu apa sih? Biar teman-teman ada sedikit gambaran, saya akan coba menjelaskan sedikit. Jadi, nilai ASN berakhlak itu merupakan suatu singkatan, yang mana singkatan tersebut terdiri atas berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, terus harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, di ketujuh nilai tersebut nanti akan kita coba implementasikan dalam kegiatan kita sehari-hari dalam bekerja selaku ASN. Di sini saya sudah membuat suatu video singkat yang mana nanti kita akan tonton bersama, dan ketika video tersebut diputar, saya akan langsung coba mengomentari untuk menjelaskan pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan nilai-nilai apa aja sih yang saat itu sedang diterapkan gitu dalam pekerjaan yang kita lakukan. Nah, tidak menunda waktu lagi, selamat menyaksikan teman-teman. Semoga video yang saya buat ini dapat membuka sedikit pemahaman teman-teman tentang bagaimana cara kita mengimplementasikan nilai tersebut dalam pekerjaan kita. Selamat menyaksikan. Nah, baiklah teman-teman, di sini seperti yang saya buat di video, kegiatan pertama kita yaitu mempersiapkan setiap alat kerja dan memberikan pelayanan pajak kepada wajib pajak yang memerlukan pelayanan pajak. Nah, nilai yang terimplementasi pertama yaitu berorientasi pelayanan, yaitu kualitas, dimana dalam menyiapkan alat-alat yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan kita, tentu saja kita penting untuk memahami bagaimana cara kerja alat tersebut dan bagaimana cara menggunakan alat tersebut. Nah, dengan memahami hal tersebut, kita juga secara tidak langsung meningkatkan kualitas pelayanan yang dapat kita berikan kepada wajib pajak. Jadi ketika kita memahami berbagai alat yang diperlukan, kita dapat meningkatkan lebih kualitas pelayanan pajak kita, begitu ya. Nah, terus nilai yang kedua yaitu akuntabel atau dapat dipercaya, di mana di sini kita itu harus dapat dipercaya terutama oleh senior maupun rekan kerja kita untuk menyiapkan peralatan tersebut, karena mungkin kita sebagai orang yang baru bekerja di sini, awalnya mungkin kita tentu saja tidak dipercaya karena kita masih belum bisa. Nah, tetapi ketika kita sudah dapat dipercaya oleh senior maupun rekan kerja kita untuk melaksanakan berbagai aktivitas pekerjaan sesuai tugas yang kita miliki, maka dari situ kita juga akan secara tidak langsung, pertama membantu senior dan rekan kerja kita, kedua meningkatkan kemampuan kita, ketiga kita juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kita. Nah, nilai yang ketiga yaitu kompeten atau ahli di bidangnya. Nah, seperti yang kita ketahui, sebagai ASN tentunya kita harus memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan kita atau memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan tugas pokok kita. Tetapi selain dari hal itu, kita juga harus memiliki suatu keahlian di bidang-bidang yang kita geluti. Salah satunya terkait perkembangan teknologi,
tentunya kita harus memiliki kemampuan, kita harus memiliki keahlian untuk menerapkan atau menggunakan kemajuan teknologi tersebut dalam peningkatan kualitas pelayanan pemberian pajak kita. Nah, nilai selanjutnya yaitu nilai harmonis atau peduli. Nah, kenapa di sini nilai harmonis itu terimplementasikan? Karena untuk teman-teman tahu, video ini saya rekam itu ketika saya bekerja. Jadi ketika saat itu datang ke tempat kerja, kebetulan saya itu datang lebih dulu dari senior saya ke kantor. Nah, dari situ kita harus peduli akan rekan kerja kita, peduli akan pekerjaan kita. Jadi kita harus menyiapkan sendiri alat-alat yang diperlukan dalam pelaksanaan pelayanan tersebut, sehingga ketika wajib pajak tiba-tiba datang, kita sudah siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak tersebut. Dan juga untuk teman-teman tahu, keadaannya itu seperti ini karena kebetulan tempat tinggal saya itu tidak terlalu jauh dari tempat bekerja, sehingga kejadian seperti ini maklum untuk terjadi. Nah, nilai yang selanjutnya itu adaptif atau proaktif. Nah, jadi di sini itu kita itu harus adaptif dengan tiap keadaan yang terjadi di tempat kerja kita. Sebagai salah satu contohnya tadi, yaitu kita datang lebih dahulu dari senior atau rekan kerja kita. Nah, di sini kita harus memiliki adaptasi untuk bisa proaktif dalam mulai dari menyiapkan alat-alat pekerjaan yang kita perlukan, terus menyiapkan segala dokumen dan hal-hal yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan kita nantinya. Nah, jadi ketika semuanya siap, walaupun wajib pajak datang, itu kita sudah siap juga. Nah, di sini yaitu nilai berorientasi pelayanan kembali, yaitu responsivitas, di mana ini adalah ketika saya melakukan pelayanan kepada salah satu wajib pajak. Nah, jadi responsivitas di sini itu bagaimana kita dapat responsif dalam memahami keperluan ataupun kebutuhan dari wajib pajak yang memerlukan pelayanan pajak tersebut. Nah, dengan kita mengetahui keperluan apa yang dia miliki atau bantuan seperti apa yang dia perlukan, kita dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan dari wajib pajak tersebut. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini itu biasanya saya menyuruh wajib pajak tersebut untuk duduk saja untuk menunggu panggilan dari saya ketika pembayar pajaknya telah selesai, begitu ya. Itu juga mencerminkan sikap peduli kita kepada kenyamanan wajib pajak. Nah, terus di sini nilai loyal atau dedikasi, di mana kita itu harus memiliki dedikasi dalam pekerjaan kita. Kita harus berdedikasi untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya, berdedikasi untuk mencapai suatu kesempurnaan dalam pekerjaan kita agar tidak ada kesalahan, selalu serius, mulai dari penetapan pajak, penetapan dendanya, bahkan sampai pencetakan SKPD-nya nanti pun kita harus memiliki dedikasi untuk melakukan semuanya itu dengan benar. Ketika kita melakukan pekerjaan kita dengan benar, itu juga berdampak langsung
secara tidak langsung itu akan berdampak pada pelayanan kita akan lebih baik. Nah, terus tadi itu adalah nilai akuntabel atau transparan. Seperti yang kita tahu, ketika WP ingin membayar pajak, itu kita akan melakukan penetapan pajak, yang mana besaran pajaknya tersebut akan dibayarkan oleh wajib pajak tersebut. Nah, di sini ketika apabila suatu kendala terjadi, contohnya wajib pajak tidak percaya atas tarif pajak yang dia terima, nah di situ kita harus rela memberikan transparansi perhitungan atas pajak mereka. Nah, ketika mereka mengetahui hal tersebut, secara tidak langsung mereka juga akan percaya kepada kita bahwa kita itu tidak berbohong atau tidak melakukan hal apapun, bahwa pajak tersebut memang benar-benar tarifnya segitu. Begitu ya teman-teman ya. Jadi transparansi itu tidak hanya untuk rekan kerja kita, tetapi juga merupakan hak dari wajib pajak untuk mengetahui bagaimana sih cara penghitungan pajak tersebut, sehingga besaran pajak yang didendakan kepada wajib pajak tersebut sebesar sekian, gitu ya. Nah, ketika kita telah selesai menetapkan, ini saya sudah baru selesai menetapkan wajib pajak membayar, baru kita melakukan pencetakan SKPD, di mana SKPD ini nanti akan kita kembalikan ke wajib pajak agar wajib pajak tersebut dapat memiliki bukti bahwa mereka telah membayar pajak. Nah, terus ini adalah nilai kolaboratif. Tadi itu mencerminkan nilai kolaboratif. Kenapa? Karena dalam melaksanakan pekerjaan tentunya kita harus bekerja sama bersama rekan kerja kita atau senior kita. Dengan adanya kerjasama antara rekan kerja maupun senior kita, tentu saja pekerjaan yang kita berikan, pekerjaan yang kita lakukan itu akan lebih terjamin. Salah satunya lebih terjamin, terus kualitasnya tentunya lebih baik ketika kita dapat saling tolong menolong satu sama lain. Nah teman-teman, ketika SKPD tersebut berhasil dicetak, tentu saja kita harus mengembalikan kepada wajib pajak dengan keadaan yang baik ya. Jangan sampai wajib pajak yang menerima, yang telah membayar pajak itu justru menerima hasil yang tidak memuaskan. Jadi sebisa mungkin kita juga harus bisa mengerjakan pekerjaan kita dengan rapi ya teman-teman ya. Ini juga mencerminkan nilai berorientasi pelayanan nih, yaitu kualitas tadi ya, dimana kita itu harus meningkatkan kualitas kita di tiap pekerjaan kita. Kata kuncinya itu kita memberikan pelayanan prima, pelayanan yang selalu terbaik dan selalu diperbaiki. Nah, di sini tercermin lagi salah satu nilai berorientasi pelayanan, yaitu kepuasan. Kenapa? Karena dalam memberikan pelayanan pajak itu tentunya kita harus mengutamakan kepuasan dari wajib pajak yang membayar pajak tersebut. Ketika wajib pajak tersebut puas terhadap pelayanan yang kita berikan, maka tentu saja wajib pajak tersebut secara tidak langsung mungkin akan lebih mau untuk membayar pajak terus ke depannya, begitu ya. Di sini juga sebenarnya tercermin juga nilai loyal, yaitu peduli,
Dimana kita peduli akan WP kita, dimana setelah kita selesai melakukan pelayanan dan mengembalikan STNK yang dimiliki oleh wajib pajak pada wajib pajak, kita dapat memberikan saran atau suatu pengingat gitu untuk wajib pajak tersebut agar membayar pajaknya tahun depan pada hari apa, tanggal berapa, begitu ya teman-teman ya. Sehingga wajib pajak tersebut merasa puas. Kita juga bisa dan harus ya untuk berkomunikasi dengan baik dengan WP kita, sehingga wajib pajak tersebut balik lagi merasakan suatu kenyamanan untuk membayar pajak di tempat kita. Nah, setelah wajib pajak yang tadi selesai, lanjut ke wajib pajak berikutnya ya. Nah, ini kegiatan kedua saya yaitu membuat laporan penerimaan harian. Nah, dalam membuat laporan penerimaan harian tentu saja kita juga harus mengimplementasikan nih nilai-nilai berakhlak tersebut gitu. Pertama yaitu nilai harmonis, yaitu perbedaan. Nah, di sini kenapa ini bisa mencerminkan nilai harmonis, yaitu perbedaan? Karena dalam bekerja tentunya kita bekerja bersama rekan kerja maupun senior kita, seringkali ada perbedaan umur, baik itu lebih tua maupun lebih muda. Nah, di sini perbedaan tersebut jangan sampai kita jadikan suatu halangan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan kita, tetapi justru perbedaan inilah yang dapat menjadi sumber kekuatan kita untuk meningkatkan pelayanan kita. Contohnya, ketika kita memikirkan kerja yang lebih senior, kita dapat bertanya akan pengalaman dalam pekerjaan ini, terus bertanya akan hal-hal terkait pekerjaan kita. Dan ketika rekan kerja kita tersebut lebih muda, kita bisa lebih peduli dan merangkul kepada rekan kerja kita tersebut agar rekan kerja kita tersebut dapat merasa nyaman dalam bekerja dan juga ingin terus meningkatkan pekerjaannya dengan baik. Nah, ini juga sebenarnya mencerminkan nilai akuntabel tadi ya, dapat dipercaya, dimana seperti yang ada di video itu rekan kerja atau senior saya itu ada, tetapi beliau tetap percaya kepada saya untuk melakukan pekerjaan ini karena beliau mungkin juga telah melihat bahwa saya dapat mengerjakan pekerjaan saya dengan baik. Nah, dari situ kita dapat memperoleh kepercayaan rekan kerja kita ya teman-teman ya. Nah, terus nilai yang tercermin juga kompeten atau learning agility, di mana di sini kita membahas tentang kecepatan kita dalam belajar akan suatu kegiatan. Jadi semakin cepat kita memahami suatu kegiatan atau suatu pekerjaan yang harus kita lakukan, dari situ secara tidak langsung kita juga akan membantu, tidak hanya membantu diri kita, tetapi membantu rekan kerja kita, juga membantu wajib pajak yang akan datang. Karena dengan tenaga sumber daya manusia yang lebih banyak, itu tentunya pelayanan yang akan diberikan juga akan lebih lancar. Ketika sumber daya manusia yang baru masuk ini itu memiliki kualitas yang telah dipercaya atau telah di-approve oleh rekan kerja maupun atasannya gitu. Nah, selanjutnya nilai akuntabel yaitu integritas. Nah, di sini dalam membuat laporan harian tentunya kita harus terus berpegang teguh kepada nilai integritas kita, karena di pencetakan laporan harian inilah kita melaporkan berapa sih penerimaan yang kita terima hari ini atas pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Nah, di sini tentunya kita harus memegang teguh prinsip integritas. Kita harus jujur dalam membuat laporan harian tersebut, dan kita juga harus memberikan
laporan yang dapat dipercaya. Jangan sampai nilai integritas ini goyah dari diri kita ya teman-teman ya, karena nilai integritas inilah sumber dari segala nilai yang lain menurut saya. Jika kita memiliki integritas yang baik, maka nilai lain akan mengikuti untuk menjadi baik juga menurut saya. Nah, di sini itu saya memegang kalkulator ya teman-teman ya. Ini juga mencerminkan nilai berorientasi pelayanan, yaitu kualitas tadi itu. Di sini dalam meningkatkan kualitas atau juga ini mencerminkan nilai akuntabilitas kita, dimana di sini itu saya ketika laporan harian telah dicetak, kita akan coba menghitung kembali pajak yang kita terima hari ini, apakah telah sesuai dengan yang ada di sistem ataukah ada perbedaan. Ketika terjadi suatu perbedaan, maka disitulah akan ada suatu pembetulan. Tapi ketika perhitungan kita sudah sama, sistem yang itu sudah sama, maka akan terjadi suatu kepastian atas pekerjaan kita, sehingga kita itu makin mudah dipercaya. Nah, ini adalah ketika saya akan menyetorkan pajak ya. Nah, di sini itu tercermin nilai kolaboratif, yaitu sinergi untuk mencapai hasil yang terbaik. Nah, di sini kita bekerja sama atau bersinergi dengan rekan kerja kita yang bekerja di bidang yang berbeda dengan kita. Nah, ketika kita dapat bekerja dengan baik dengan orang lain, maka secara tidak langsung kualitas atas pekerjaan kita juga akan lebih baik juga. Nah, ini itu adalah buku yang biasanya saya gunakan, saya dan rekan kerja saya gunakan untuk mencatat kembali. Nah, jadi di sini merupakan implementasi nilai dari adaptif yaitu inovasi. Jadi tidak hanya kita mencetak laporan harian, tapi kita juga harus mencatat track record agar kita bisa melihat track record penerimaan yang kita miliki. Nah, ini juga mencerminkan nilai loyal atau komitmen. Nah, seperti yang teman-teman tahu, mungkin sebenarnya laporan pajak harian kita itu sudah sampai pencetakan pajak saja. Nah, tetapi di sini kita berkomitmen untuk memberikan hal yang terbaik. Nah, jadi walaupun ini secara tidak langsung menambah pekerjaan kita, yaitu kita harus menambah pencatatan kembali, kita harus melakukan pendokumentasian lebih, tetapi dengan adanya hal ini kita itu justru lebih baik gitu, kita memiliki track record atas penerimaan pajak yang kita miliki, dan itu tentunya akan meningkatkan kualitas kerja kita. Nah, tentunya harus dilandaskan dengan komitmen untuk mau melakukan hal tersebut, walaupun hal tersebut menambah pekerjaan kita yang sebenarnya itu tidak dilakukan pun tidak apa-apa gitu, tapi untuk mencapai perbaikan yang lebih baik itu kita lakukan. Implementasi dari nilai berakhlak dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari sebagai ASN. Nah, jadi sesuai tugas pokok yang saya miliki itu, saya mengambil dua kegiatan di sini, yaitu memberikan pelayanan pajak dan juga memberikan laporan harian. Tentu saja dalam hal tersebut kita juga harus ahli dalam bidang kita. Ya, kita juga harus mencerminkan nilai-nilai berakhlak tersebut dalam kegiatan yang kita lakukan tiap hari gitu. Nah, jadi seperti yang teman-teman tahu, nilai berakhlak tadi terdiri dari 7 nilai. Nah, ketika 7 nilai itu dapat kita implementasikan dalam tiap kegiatan kita, maka akan dijamin pekerjaan kita akan lebih baik, akan lebih meningkat kualitasnya, dan kita juga akan lebih dipercaya untuk mencapai suatu level selanjutnya dari pekerjaan kita. Nah, sekian teman-teman video yang dapat saya bagikan hari ini. Semoga dengan video yang saya bagikan hari ini teman-teman dapat mengerti bagaimana sih caranya kita mengimplementasikan nilai-nilai atau
dari kegiatan yang kita lakukan itu nilai-nilai apa saja yang sudah terimplementasikan dan apa saja yang belum. Nah, dari situ teman-teman bisa mengetahui nih peningkatan seperti apa yang harus teman-teman lakukan, perbaikan seperti apa yang harus teman-teman lakukan, sampai hal apa yang harus teman-teman lakukan untuk terjadi suatu perubahan menuju ke arah yang baik dalam tempat kerja teman-teman. Nah, sekian video dari saya salah hilapnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun ada hal yang kurang dimengerti oleh teman-teman. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya hanya dapat berharap semoga video yang saya buat ini dapat membantu teman-teman lebih lagi memahami implementasi dari nilai-nilai ASN berakhlak ini dalam setiap kegiatan kita, terutama dalam kegiatan pekerjaan kita selaku ASN. Atas perhatiannya terima kasih ya teman-teman ya. Bye bye.